Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nata Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan rencana saya, yaitu bisnis plan tak talas maka tak sayang, brownies dan keripik talas. Di mana potensi brownies ini atau talas ini di pasaran laku besar, dan untuk harga juga masih standar. Dalam hal ini banyak makanan atau produksi brownies yang menggunakan bahan-bahan yang tidak wajar seperti pengawet manusia atau formalin, atau memakai pewarna tekstil, dan itu jika dikonsumsi setiap hari akan mengakibatkan penyakit. Nah, dari permasalahan ini yang sering kita dengar oleh keluhan masyarakat, di mana peluang atau bisnis yang saya jalankan ini menciptakan suatu hal atau yang berbeda, di mana mengutamakan bahan baku yang berkualitas sehingga aman dikonsumsi dan tidak berbahaya bagi pengkonsumsinya atau penggunanya. Nah, visi dan misi bisnis plan saya yaitu menjadikan umbi talas sebagai sektor perekonomian yang menjanjikan, dan dua, misi bisnis saya ini sebagai penyatu dari berbagai budaya, suku, ras, agama, dan bahasa dengan cemilan berbahan umbi talas. Meningkatkan daya jual umbi talas di tingkat nasional atau internasional, dan mencetakkan produk-produk yang unggul dan berkualitas dan bisa bersaing oleh investor atau luar negeri. Kenapa dibilang tak talas maka tak sayang? Ada peribahasa yang berbunyi tak kenal maka tak sayang, di mana atau dimaksudkan tak talas maka tak sayang ini tak pernah mencoba makanan talas, maka tak pernah tahu rasanya seperti apa. Nah, produksi tak talas tak sayang ini diproduksi oleh usaha dagang milik keluarga yang bernama CV Nata Usaha, dengan CEO Agus Nata Kusuma dan pengelola dan pendiri, yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, Panggung Selatan, Kalijaga, Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, dalam pemasarannya kami tak talas maka tak sayang ini ada kontak kita yaitu dengan 0832031234, dan untuk pengguna aplikasi Shopee atau Bukalapak, Tokopedia, dan di Instagram kita membuka toko yang namanya Talasku. Produk yang diluncurkan oleh CV Nata Usaha ini bergerak di bidang makanan ringan atau kue seperti keripik talas dan brownies talas. Dan untuk produksi keripik talas ini, cara pembuatan keripik talas ini yaitu dengan berbahan dasar talas pilihan, di mana talas yang sudah dipilih akan dikupas dan akan direndam selama 1-30 menit. Setelah perendaman selesai, baru talas ini kita potong-potong atau kita bentuk sesuai ukuran. Misalnya ukurannya segitiga dan bulat. Setelah dikeringkan, baru talas-talas ini atau sudah dipotong, baru talas-talas ini kita masukkan ke minyak yang sudah panas. Nah, ketika sudah kecoklatan, baru talas-talas ini atau keripik talas ini yang sudah kering
baru diangkat dan masukkan ke mesin penggiling atau penguras pengering minyak. Yang kedua yaitu brownies talas. Kue ini sering digemari atau disukai oleh semua kalangan, dari yang muda hingga yang tua, di mana teksturnya yang enak dan manis membuat para pengkonsumsi ini ketagihan. Nah, dalam pembuatan brownies ini yaitu kita pilih talas yang muda dan teksturnya tidak terlalu mengeluarkan getah. Sudah giling atau dihancurkan atau dihaluskan, baru diberi tepung terigu, telur, gula, mentega, dan perasan makanan. Setelah semua diaduk hingga rata, lalu adonan ini baru kita cetakkan ke loyang yang sudah kita olesi mentega. Baru kita masukkan ke oven sekitar 20 menit sampai 30 menit. Nah, untuk varian rasa brownies ini kita ada 3 varian, yaitu brownies original, pandan coklat, dan pandan keju yang ketiga, ya kan? Nah, dalam target penjualan talas Makatase yang ini yaitu bisa dinikmati semua kalangan, dari menengah ke bawah atau dari bawah menengah, ya kan? Karena untuk bahan baku brownies atau keripik ini yang kita produksi ini tidak menimbulkan efek samping bagi pengkonsumsinya, di mana bahan baku yang terjamin kualitasnya tidak akan mengecewakan konsumen. Nah, seiringnya berkembangnya teknologi, banyak masyarakat yang memanfaatkan fitur dalam gadget, di mana memudahkan penggunanya untuk transaksi maupun jual beli. Nah, di sini peluang kami untuk pemasaran produk ini kami jual melalui toko oleh-oleh sekitar Cirebon dan aplikasi yang ada di fitur gadgetnya, yaitu seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Instagram. Di dalam Seven atau usaha ini menerapkan SOP, yaitu standar operasional pekerja dan struktur organisasi, di mana untuk SOP yang diterapkan oleh kami itu masuk bekerja pukul 8 sampai 17, dan khusus untuk pekerja muslim wajib beribadah pada saat waktunya. Nah, selanjutnya harus berpenampilan rapi dan wangi. Kenapa? Karena untuk kriteria rapi dan wangi ini menceritakan bahwa untuk semua produksi ini pasti finish. Terus selanjutnya setiap hari Sabtu kami mengadakan kegiatan senam bersama. Nah, untuk strukturnya kita ada 4 bidang, yaitu dari bidang keuangan, pemasaran, kepala gudang, dan manajer. Dimana untuk satu orang manajer ini bertugas sebagai memantau semua produksi dan pekerja. Terus kedua bertanggung jawab terhadap semua lingkungan maupun instruksi yang dilakukan. Terus keempat, mencari investor. Kelima, berkoordinasi keseluruhan pekerja ketika terjadi ada permasalahan. Nah, selanjutnya di bidang keuangan. Nah, bidang keuangan ini bertugas sebagai pengelola biaya produksi, membuat laporan bulanan maupun harian atau mingguan, terus mencatatkan semua biaya transaksi dalam pengeluaran maupun pemasukan. Selanjutnya untuk bidang pemasaran. Nah, dalam bidang pemasaran ini
bertugas sebagai mengkoordinasikan semua media untuk keperluan promosi di dalam menjalankan pemasarannya. Terus kedua, menjalin kerjasama terhadap toko-toko oleh-oleh agar dapat memperjualkan produknya. Nah, ketiga, melayani konsumen juga. Jadi ketika ada konsumen yang datang langsung, si petugas pemasaran ini yang langsung menanganinya. Nah, keempat, kepala gudang, yaitu bertugas sebagai penyedia barang yang akan dijual, mengontrol hasil produksi agar stok selalu stabil. Ketiga, mengecek produksi apabila ada barang yang cacat maupun expired. Selanjutnya untuk financial plan. Nah, financial plan ini kami ada 6 orang pekerja, di mana 6 orang pekerja ini yang mengatur atau mengelola semua produksi kami, ya maupun keripik, brownies. Terus untuk rencana plannya, yaitu kami memproduksi 2 varian keripik, yaitu dalam satu varian ini yang berbentuk bulat dan segitiga. Nah, kita rencana produksi 40 pieces dikali harga jual 32.000 dan hasilnya sekitar 2.560.000. Nah, selanjutnya untuk produksi brownies. Nah, produksi brownies ini kita memproduksi 3 rasa brownies, yaitu coklat pandan, original, dan coklat keju. Nah, kita untuk per brownies ini yaitu besar, kisaran beratnya sekitar 500 gram dikali 40 pieces, dan dengan harga per boxnya atau per piecesnya 40.000, yaitu sekitar produksinya itu sekitar 4.800.000 rupiah. Nah, untuk financial plan-nya ini, rincian biayanya ini, yaitu satu, untuk produksi keripik talas, yaitu 2 varian 1 kilo 40 pieces dikali 32.000, yaitu 2.560.000. Dan untuk browniesnya, brownies talas ini 3 varian 500 gram 400 pieces 40 pieces dikali 40.000, sekitar 4.800.000. Nah, untuk budget selling dan promotion ini kita beri anggaran 140.000 per bulan. Nah, biaya transportasi per bulan juga ada untuk keperluan bensin, yaitu sekitar 375.000. Nah, untuk sewa gondola per bulan kita per toko ini 125.000. Nah, terus untuk biaya lain-lain itu sekitar kita anggaran 1.500.000. Nah, untuk cadangan anggarannya kita sedia 2.500.000, dan total semua yaitu sekitar 10.500.000. Nah, sekian bisnis plan yang saya buat. Semoga Anda dapat termotivasi atau video ini bisa berguna bagi kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.